Oke, selamat pagi. Yang sudah bergabung, silakan mengatur posisi dengan sebaik mungkin. Jadi, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Saya mengucapkan buat kita semua, selamat kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran ini, yang kita tidak pernah luput atau beranjak dari bagaimana kita bisa mengetahui tentang sistem komputer itu sendiri. Jadi, minggu lalu kita tidak ada kelas secara online seperti ini, tapi ada hal yang kalian harus lakukan. Itu adalah salah satu bagian cara kerja, salah satu struktur juga dari bagaimana komputer itu juga bekerja. Ya. Kita juga masih akan melanjut di sini dengan pembahasan-pembahasan kita mengenai sistem komputer, dan tentunya kita masih akan membahas di sini mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Oke, masih dengan buku panduan yang sama. Kalaupun ada yang dari kalian sudah melihat e-book ini, yang sudah kirimkan juga, sudah upload di aplikasi base utama kita dalam kelas online. Dalam hal ini adalah aplikasi Kelasdojo yang saya gunakan. Jadi bisa dilihat di situ, ataupun ada yang sudah baca-baca, itu sudah sangat membantu sekali buat kita semua. Oke, ini yang lalu, bahasan kita yang lalu. Oke, kalaupun ada yang belum mengerjakan ini, tugas silakan dikerjakan supaya tidak menumpuk nantinya ke depan. Oke, berikut kita nanti akan membahas mengenai ini, menjelaskan struktur dan fungsi utama komputer. Nah, ini sudah masuk kepada DP, mulai inti-intinya. Baru kita juga diajak untuk memahami perangkat utama. Tadi struktur dan fungsi utama, dan juga perangkat utama. Oke, sebenarnya ini kalian harus melihat struktur yang ada ini. Jadi ada input device kan semua pasti sudah tahu. Sama juga yang pernah saya bahas yang lalu, bahwa ada input, proses, dan output. Nah, sama hal juga dengan ini. Ada input output port, ini juga semacam prosesnya di dalamnya juga ada CPU. Jadi control unit plus ALU, arithmetic logical unit. Nah, jadi control unit itu semua kontrol semua unit yang bisa dikategorikan kontrol di dalamnya. Bekerja sama dengan ALU itu sendiri, aritmatika. Jadi secara logikalnya, seperti apa? Nah, itu bekerja sama itu dalam CPU. Tentunya di dalamnya penghubungnya ada address bus, data bus, dan control bus. Baru juga dia bekerja sama juga dengan memori. Nah, baru kalaupun itu sudah, baru dia masuk lagi ke input output port, baru dia keluarkan di output device. Ini cuma bagian sederhana, tapi gambaran kerja komputer itu sudah seperti ini tentunya. Nah, itu kita bisa pahami supaya kita sudah tahu, oh ternyata begini katanya cara kerja komputer. Oke, kita bahas satu-satu. Kalaupun ada yang belum tahu apa itu CPU, Central Processing Unit.
DP prosesor kalau bilang. Jadi CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Jadi semua tergantung dari prosesor ini. Nah, baru-baru ini Sir PAD ada mau beli laptop. Jadi dengan budget sekitar waktu itu 7 jutaan lah, 7 juta lebih lah, jangan sampai 8 juta. Nah, dan ternyata untuk kategori harga, kalaupun sudah di bawah itu tentunya bisa dapat untuk prosesornya. Misalnya kalian ingin i5, karena semakin tinggi juga kalau di prosesor juga kan ada dua produk atau brand yang saling bersaing. Itu ada Intel dan AMD. Nah, dua perusahaan besar ini saling bersaing dalam menciptakan prosesor ini. Nah, tentunya kalau di AMD sekarang sudah ada AMD sampai Ryzen 7. Baru di Intel sekarang sudah ada Intel i9 malah. So ada, tapi belum dipasarkan di Indonesia mungkin. Baru i5, i7. i7 itu sudah tergolong bagus. Jadi semakin tinggi juga nilai angka dari prosesornya itu menunjukkan bahwa semakin bagus dan semakin cepat proses kerja dari prosesor itu sendiri. Tapi ada hal yang kurang mesti tahu. Kalaupun di Intel, misalnya kalian lihat situ Intel i5, tapi generasinya masih generasi di bawah. Nah, situ kalau kalian ingin melihat sebuah komputer atau laptop, atau kalian membeli secara panggal-panggal, tidak secara paket, itu dilihat DP angka nominalnya. Misalnya i5 50 berapa gitu, atau i5 10 sekian DP kode di belakang. Nah, biasanya kalau di angka 10 terutama itu adalah generasi 10. Generasi 10 itu adalah tergolong generasi yang paling baru dibandingkan generasi 5 yang masih menggunakan angka digit yang 5 sekian. Nah, jadi itu juga harus kita perhatikan, karena tentunya setiap generasi-generasi, meskipun DP prosesor sama, DP nama, DP i9, i5, atau i3, nah, jadi itu diperhatikan juga DP generasi pembuatnya. Bisa jadi itu i7 tapi masih dengan menggunakan generasi yang lama. Itu nanti akan sangat berpengaruh, atau sangat mungkin agak sama kecepatan pemosesannya dibandingkan dengan mungkin i5 yang generasi yang 10. Karena generasi 10 tergolong masih belum terlalu lama. Masih agak baru dan jadi seperti itu. Jadi bukan cuma melihat juga dari tipenya yang kita punya i7 ya, tapi masih generasi lama, masih kalah dengan yang mungkin i5 yang generasi baru. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu coba sedikit pengantar saja supaya kita juga tidak, ketika mungkin ada yang ancang-ancang atau ada yang mungkin berkerinduan untuk menambah, atau kalau yang punya menambah terbaru, ataupun ada orang yang ingin merekomendasikan, gimana kan yang bagus, nah itu seperti itu. Jadi kita juga mesti jeli melihat dengan hal-hal yang seperti ini supaya kita tidak salah, dan mungkin kita juga tidak orang bilang orang kecil bodoh kalau mau beli. Kalau orang-orang awam kan biasa, ini dia ini supervisor begini ini. Karena dia murah ternyata meskipun dia supervisor seperti itu, tapi generasinya masih generasi lama. Oke, kita jangan sampai tertipu untuk itu, supaya kita bisa dapat sesuatu yang kita inginkan. Karena ketika kita juga memilih prosesor dengan tidak baik, tentunya cara kerjanya juga akan tergolong yang tidak sesuai ekspektasi. Kalaupun kalian ingin penggunaan komputer kalian atau laptop kalian dengan mungkin memerlukan data proses yang begitu besar, misalnya apalagi sekarang kan aplikasi-aplikasi yang sudah
terbit sekarang atau aplikasi-aplikasi terbaru atau apapun itu saja. Atau kalau kalian suka main game atau hal lainnya yang sekarang sudah membutuhkan data bit yang sangat tinggi, nah, tentunya prosesor-prosesor lama itu akan sangat kesulitan karena kita kembali ke pembelajaran kita yang lalu di semester ganjil, di mana itu DP aritmatika akan lebih rumit lagi karena aplikasi-aplikasi sekarang itu sudah semakin, kalau mau bilang, menggunakan data bit yang sangat tinggi. Jadi misalnya DP binary jadi lebih banyak sekali. Nah, itu kan butuh proses juga. Komputer itu akan menghitung, mengolah sampai dia dapat informasi, oh ternyata seperti ini. Nah, itu pun sangat berpengaruh dengan kekuatan dari kontrol-kontrol seperti ini atau unit-unit seperti ini. Nah, jadi itu. Jadi CPU berfungsi sebagai pengoperasian komputer dan pusat kegiatan pengolahan. Itu kita harus tahu. Jadi ini DP tulisan lengkapnya. Jadi yang cuma itu CPU itu apa? Jadi Central Processing Unit. Nah, otak dalam CPU disebut juga prosesor. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun sebagai berikut. Nah, ini struktur utamanya dari CPU. Pertama adalah control unit. Jadi control unit itu bertugas untuk mengoperasikan CPU secara keseluruhan dan pengontrolan prosesor CPU sehingga terjadi kesamaan kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasionalnya. Oke, jadi itu tugasnya. Baru kalau ALU, Arithmetic Logical Unit, itu berfungsi untuk membentuk fungsi pengolahan data komputer. Kalau tadi control unit itu lebih ke pengontrolan operasi CPU secara keseluruhan, jadi secara DP sistemnya bekerja, DP perangkat-perangkat dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Kalau ALU ini dia bekerja lewat pengolahan data, sama seperti yang saya katakan juga tadi, dia bekerja lewat binary, konversi data, dan seterusnya. Baru dia diolah, nah itu ALU bekerja. Nah, jadi ALU sering disebut mesin bahasa atau bahasa mesin. Yang kita tahu bahasa mesin itu cuma mengenal hidup dan mati, atau 1 dan 0. Nah, seperti itu. Atau yang kita bisa tahu dengan binary, bilangan biner. Itu adalah bilangan yang disebut adalah bahasa mesin. Karena mesin tidak mengenal yang lain, mesin cuma tahu menyala atau mati, cuma itu. Ini masuk data atau tidak, cuma itu ditahu. Jadi cuma 2 komponen itu. Nah, bahasa mesin, karena bagian ini menjelaskan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Nah, jadi seperti itu. Itu gambarannya tentang ALU itu sendiri. Baru berikut ada register. Nah, register adalah media penyimpanan internal CPU. Jadi, register ini adalah media penyimpanan internal CPU. Kalaupun ada yang mau catat-catat, silakan dicatat. Tapi sebenarnya ini ada e-book yang saya sudah bagikan, itu terserah kalian mau catat atau tidak, terserah. CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Jadi, register itu adalah penyimpanan internal CPU. Jadi, dia penyimpanan internal yang ada dalam CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Jadi, dia akan bekerja lewat saat pengolahan data itu terjadi. Nah, memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data pengolahan selanjutnya. Nah, biasanya charge kalau orangnya. Nah, itu nanti akan dijelaskan nanti di sini. CPU baru berikut yang keempat adalah CPU interconnection. Nah, itu adalah sistem koneksi dalam bus yang menghubungkan komponen internal CPU dan di dalamnya ada ALU, unit control,
dan register tadi. Jadi CPU interconnection itu sudah mewakili dari ke beberapa hal ini. Jadi dia itu menghubungkan, baru nama interconnection. Jadi CPU interconnection dia menghubungkan antara ALU, control unit, dan register. Dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan antara sistem yang lainnya. Nah, jadi itu gambarannya struktur utama. Jadi struktur utama dalam CPU ini itu ada memiliki 4 hal. Di dalamnya adalah CPU atau control unit, arithmetic logical unit, register, dan CPU interconnection. Nah, itu diingat baik-baik. Yang pertama, baru yang kedua adalah memori utama. Kalau tadi Central Processing Unit, sekarang DP memori. Yang kita kenal RAM dan ROM. RAM itu ada beberapa macam, sekarang sudah ada DDR-RAM, baru ada juga yang Vera V2, ada banyak macam, yang jenis-jenis RAM, tergantung dari kategori-kategorinya. Nah, tapi kita tahu dulu apa itu RAM. RAM itu Random Access Memory. Jadi RAM dia bekerja sebagai memori yang dapat dibaca dan ditulis. Bisa read, bisa write dan read. Jadi dia bisa menghapus dan jadi kita bisa ubah juga. Jadi ada yang cuma baca, cuma read, ada yang cuma bisa read, ada yang cuma bisa write, ada yang read write. Oke. Dalam sebuah RAM bersifat volatil. Artinya data akan terhapus bila arus listrik mati. Nah, jadi itu ingatkan baik-baik. Jadi RAM ini bersifat volatil. Jadi dia akan mati. Akan terhapus jika listrik juga padam. Jadi ketika komputer juga terang off, data akan terhapus di dalam. Itu cara kerja RAM. Jadi cara kerja RAM mungkin akan berbeda dengan istilah dengan HDD atau sekarang sudah terkenal dengan SSD, Solid State Drive. Kalau dulunya hard disk drive, sekarang sudah Solid State Drive yang sudah mungkin banyak orang gunakan dan yang sering gunakan juga di laptop yang saat ini sudah menggunakan SSD karena sifat pemrosesan data juga agak lebih cepat karena itu nanti ke belakang karena menjauh dari topik. Oke, jadi seperti itu. Jadi dia sebagai penyimpanan data memori sebagai memori atau pengingat, tapi dia hanya bersifat sementara. Bersifat sementara di sini maksudnya dia cuma pemrosesan data ketika komputer itu juga menyala. Jadi dia tidak menampung sebegitu banyak data yang harus diperlukan. Oleh karena itu, kalau orang pe laptop, komputer, cuma RAM cuma 2 giga, ataupun sudah ada kalau 2 giga. Paling rata-rata sekarang kalau kalian beli laptop baru atau kalian ingin rakit PC, paling rata-rata minimal paling bawah sekarang 4 giga. DP memori atau RAM yang mau beli misalnya. Kalaupun yang kurang sekali lebih bagus, lebih cepat, lebih perusahaan data untuk saat itu, tentunya kita harus mengupgrade dengan menambah mungkin sampai 8, ada yang 16, ada yang sampai 32. Tapi orang harus juga perhatikan budget karena semakin tinggi juga nominal kekuatan RAM atau kualitas RAM itu sendiri, maka ada harga, ada kualitas. Jadi seperti itu. Jadi kita juga mesti paham dulu seperti apa itu RAM. Jadi dia akan bekerja atau datanya akan terhapus jika arus listrik akan mati. Jadi kalau dia sistem komputer, dia akan kembali seperti semula ulang atau jadi nol ulang.
Tapi bukan berarti data kita hilang. Data kita akan dikirim dari hard disk kita atau SSD kita, begitu. Jadi itu cuma bersifat sementara cara prosesnya. Dia membantu juga proses kerja dari prosesor itu sendiri. Jadi untuk pengiriman data. Jadi semacam sebuah komputer ini semacam satu kota begitu. Sebuah kota yang di dalamnya ada fungsi dan saling bekerja sama di dalamnya. Sampai paket itu atau pengiriman data itu bisa sampai ke orang. Begitu. Karena sifat RAM seperti itu, maka program komputer tidak tersimpan di RAM. Jadi karena dia seperti itu, jadi itu aplikasi-aplikasi semua itu nyadak tersimpan di sini. Karena cara kerja RAM seperti itu. Nanti dia akan dikerjakan oleh satu perangkat lainnya juga. Nah, RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara yang tidak begitu vital saat aliran daya terputus. Nah, jenis-jenis RAM itu ada berapa macam? Ada DRAM, Dynamic RAM, ini jenis-jenis RAM. Ini juga orang mesti tahu dan perlu juga untuk mengetahuinya supaya kita juga bisa tahu, oh ternyata RAM juga memiliki banyak tipe. Ada yang Dynamic RAM. Nah, Dynamic RAM itu biasanya adalah jenis RAM yang secara berkala harus diperbaharui oleh CPU agar data yang terkandung dalamnya tidak hilang. Nah, ini kita harus juga bisa membedakan nih, karena dan juga kita harus mendalami secara mendalam supaya kita tidak salah nantinya. Ketika mungkin memilih atau ketika mungkin dari kita ingin membeli sebuah RAM. Jadi DRAM itu atau Dynamic RAM, dia jenis RAM yang secara berkala harus diperbaharui oleh komputer. Jadi dia secara berkala dia harus CPU itu yang orang bahas tadi, dia harus diperbaharui terus. Diupdate terus. Jadi dia bekerja terus agar data yang terkandungnya tidak hilang. Itu cara kerjanya di RAM. Baru ada SDRAM, Synchronous Dynamic RAM. Nah, adalah jenis RAM yang paling umum digunakan pada PC masa sekarang ini. Nah, iya, sekarang memang seperti itulah. Memang SDRAM yang paling banyak digunakan. RAM ini disinkronisasi oleh jump system dan memiliki kecepatan tinggi pada DRAM. Jadi tentunya SDRAM lebih unggul dari DRAM ini. Kalau DRAM tadi dia secara berkala diperbarui oleh CPU terus. Oleh karena itu kerjasama tim antara RAM dengan CPU itu harus baik. Jangan orang tekso memiliki prosesor yang bagus, komputer prosesor mungkin sampai i7, tapi RAM kita masih ada, walaupun masih yang dulu-dulu masih 2 GB. Agak susah ini cara kerjasamanya di situ. Komunikasinya agak susah. Semacam satu yang orang yang cepat tangkap, yang satu agak lalot-lalot begitu. Agak susah nyambung ketika orang mungkin bercerita. Satu jawab A, mungkin satu masih berpikir apa itu maksudnya. Nah, itu seperti itu. Itu gambaran-gambarannya, cara-cara kerjanya. Jadi kualitas RAM dan kualitas CPU juga atau prosesor itu harus saling berkesinambungan atau saling menyambung di dalamnya. Tentunya kita juga harus menggunakan RAM yang agak tinggi untuk mendapat kualitas video yang baik, kecepatan pengolahan data. Oke, baru berikut, tidak mempunyai lebar di sini, SRAM, static RAM. Jadi kalau tadi ada dynamic, ada yang static. Adalah jenis memori yang tidak perlu pembaharuan oleh CPU agar data terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Tentunya RAM yang seperti ini memang lebih tinggi dari DRAM. Kalau DRAM tadi CPU itu tetap masuk terus, minta kerjasama terus, perbarui terus supaya data itu tidak hilang. Jadi dia update terus, dia cek terus. Nah, macam begini, CPU itu
orang yang lagi jual paket misalnya. Ini berbicara soal pengiriman data. Supaya dia tidak miss komunikasi dengan mungkin DP pembeli, dia cek terus DP kurir. Bagaimana, sedimana terus. Jadi dia harus cek terus. Itu yang dynamic. Kalau statik, dia sudah tidak perlu lagi pembaharuan. Makanya statik SRAM ini akan lebih cepat dibandingkan DRAM itu sendiri. Oke, dari Zoom juga sudah mau kasih tahu waktu kita sangat terbatas. Oke, mau bahas sampai sini. Nanti kita akan sambung nanti berikut. Oke, masih berikut RDRAM. RDRAM. Yang lain boleh aktifkan video kalian supaya setelah ini kita akan foto bersama. Rambus Dynamic RAM. Oke, serahkan cepat karena waktu juga kita sangat terbatas. Memang pembelajaran online begini memang dengan menggunakan waktu yang sangat singkat karena memang kalau saya lihat juga pembahasan kita sangat panjang di sini. Nanti juga bisa dibaca-baca. Ini kan ada di modul kalian sebagai pegangan. Itu bisa dibaca-baca juga supaya kita menjadi dapat supaya tidak menunggu juga nanti kalau kelas online baru kita belajar di situ. Jadi bisa di mana saja kita belajar. Nah, Rambus Dynamic RAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal dari SDRAM. Tentunya dia lebih cepat di dalamnya dibandingkan SDRAM yang di atas. Baru berikut EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang digunakan Pentium. Tapi kebanyakan kita masuk ke sini. DDR. Sekarang perkembangan teknologi bukan lagi yang ini, ketinggalan sih sebenarnya RAM-RAM yang di atas ini, tapi yang zaman sekarang ini. Ini di sini dibilang baru DDR3, tapi sekarang ada DDR4. Itu kalian bisa cek. Mungkin berikut bisa ada, atau mungkin sudah ada DDR5. DDR atau double data rate. Tipe RAM yang dipergunakan teknologi double clock cycle. DDR sekarang sudah semakin oke, seperti itu. Jadi dari perkembangan dari jenis-jenis RAM yang ada, tentunya masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Tapi di sini kita perlu juga tahu seperti apa cara kerja RAM itu sendiri, dan memang yang zaman sekarang adalah DDR. Itu kalau kalian lihat ada DDR1, DDR2, sampai DDR4. Sekarang DDR4. Sehari yang menggunakan juga di sini mungkin DDR ya itu mesti dicek juga. Yang jelas pasti DDR4 di sini yang saya gunakan laptop sekarang. Itu kalian juga bisa cek kalau kalian ada PC komputer bisa cek di dalamnya. Atau kalau kalian ingin membeli karena sudah tidak ada yang jual yang DDR3 dan seterusnya. Karena laptop kalau masih menggunakan yang versi lama pasti akan kualitasnya juga atau kecepatan memorinya juga akan sangat berpengaruh dalam kita menggunakan komputer. Kecuali mungkin ada yang komputer agak murah dengan mungkin harga yang masih 3 juta bisa boleh dapat. Nah itu ya tentunya tadi saya bilang ada harga ada kualitas. Tentunya harga juga menunjang. Semakin mahal, semakin tinggi juga nilai jualnya, maka semakin mahal juga. Semakin bagus juga DP perangkat di dalamnya, seperti itu. Tapi kita juga jangan salah memilih. Jadi kita harus memilah-milah. Kita mungkin bisa dapat dengan harga agak ke bawah, tapi dengan kualitas yang tinggi. Nah itu fungsi kita. Fungsi kita juga belajar mata pelajaran ini supaya kita bisa membedakan. Dan kita jangan orang kasih bodoh, orangnya bilang. Apalagi di penjual laptop atau di mana. Kalau kita sudah mengerti, memahami tentang hal ini, orang bisa tahu, oh iya, boleh. Kalau lihat DP ini masih bolehlah untuk orang gunakan. Sesuai dengan fungsi sebenarnya sih. Sebenarnya komputer masing-masing atau perangkat masing-masing sesuai fungsi. Kalau kalian cuma ingin proses mengolah data menggunakan Office dan seterusnya, tidak menggunakan hal yang lain, tentunya data yang diperlukan situ kan tidak terlalu banyak. Jadi kita mesti lihat, harus jeli dan mesti memahami supaya kita bisa membeli sebuah komputer atau laptop kita, atau mungkin ada yang mau upgrade yang ada itu dengan
sangat baik, tidak salah-salah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita saat ini. Nanti kita akan sambung berikut untuk pembahasan yang seterusnya di minggu depan. Jangan sampai ketinggalan juga supaya kita tidak ketinggalan materi. Karena juga di sini meskipun kalian mungkin ada yang sudah baca, Sarah akan menjelaskan kembali dan mungkin supaya juga kita bisa memahami secara mendalam. Oke, silakan aktifkan video masing-masing. Kita akan foto bersama di sini. Tunggu ya, saya mau atur dulu. Supaya semua gambar kita masuk di pas saat screenshot. Sebentar. Oke. Tiga, 2, 1. Jadi terima kasih untuk kesempatan saat ini yang sudah bersama-sama, sudah berpartisipasi dalam kelas online saat ini. Semoga pembelajaran kita saat ini bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi pengetahuan yang baru juga. Kita mungkin bisa mengupgrade diri, bisa juga mungkin kalau ada orang lain mungkin minta usulan-usulan untuk rekomendasi komputer, kalian sudah bisa untuk hal itu. Oke, nanti sampai jumpa di berikut hari. Di lain waktu, di jam yang sama, jangan sampai ketinggalan karena jam kita itu di jam pagi. Jadi bangun pagi-pagi supaya kita tidak ketinggalan dan oke, nanti sampai jumpa. See you next time.